Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, di minggu yang baru kembali kami boleh menikmati akan firman-Mu Tuhan. Kami boleh meninggikan, memuji Engkau, dan kami percaya Engkau hadir dan ada di tengah-tengah kami. Berbicaralah Engkau kepada kami Tuhan, masing-masing sesuai dengan pengertian kami. Kami percaya Engkau sendiri akan mencurahkan pewahyuan yang baru untuk setiap kami. Mampukan kami Tuhan untuk menangkap semuanya. Roh Kudus, Engkau mengajar kami. Biar hamba-Mu juga boleh menyampaikan seperti yang Engkau mau. Dan lewat apa yang kami renungkan bersama, kami semua boleh diberkati. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang ada di tempat ini maupun yang ikut streaming ya. Pagi ini saya ingin kita sama-sama merenungkan tentang bagaimana kita memperhatikan langkahnya. Saudara-saudara, karena saya punya banyak pelayanan di sekolah, kita cerita anak sekolah. Anak sekolah itu goalnya apa sih? Goal mereka adalah naik kelas. Baik anak TK, anak SD, SMP, SMA semua kepengen naik kelas. Nah kemudian untuk naik kelas itu apa yang mereka harus lakukan? Mereka harus mengalami tes, ujian, ulangan. Ada ulangan harian, ada yang tes setengah semester. Dan goal mereka apa ketika mereka menghadapi tes? Lulus, paling tidak KKM. Dan yang paling senang adalah bisa menjawab pertanyaan. Pengalaman-pengalaman anak-anak ya. Pelajaran itu kan sebenarnya ya diulang-ulang lah. Tapi makin lengkap. Nah ada pengalaman kalau anak-anak kecil tuh ya. Yang penting dia bisa jawab. Kemudian dapat nilai yang baik. Sudah itu pulang seneng bisa jawab. Besok sih lupa. Kan? Besok lupa. Nanti apalagi waktu dia naik. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Pelajarannya ngulang lagi yang kelas 1. Udah lupa. Yang penting syaratnya waktu dia kelas 1 dia sudah bisa jawab. Kemudian diingatkan lagi. Nah itu biasanya yang terjadi seperti itu. Tapi kalau sudah semakin besar, nah ini cerita kedewasaan lagi ya. Semakin besar, mulai pinter anak-anak ini. Oh iya, ini sebab, nah, karena uraian dari pelajaran itu juga semakin dalam, semakin berbeda. Tidak hanya sekedar kulitnya saja. Kita akan belajar di dalam Amsal 14 ayat 15. Itu sebenarnya sama hidup kita dengan anak-anak yang seringkali. Dikatakan orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan. Tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Di sini ada dua jenis manusia ya. Yang satu tak berpengalaman, yang satunya bijak. Kalau orang tidak berpengalaman mestinya lawannya ya orang yang punya pengalaman ya. Tapi di sini dikatakan orang yang bijak. Di dalam satu terjemahan The Message dikatakan demikian. The gullible believe anything they're told. The prudent save and wait every word. Jadi dikatakan di sini apa itu maksudnya? Orang yang gullible itu orang yang mudah tertipu. Orang yang gampang tertipu itu percaya kepada semua perkataan cerita orang. Orang yang bijak itu akan menyaring, menimbang setiap berita yang dia terima. Saya jadi teringat ya, masa-masa ini penuh dengan musim orang-orang dibohongi dengan investasi. Saya tidak mungkin mengatakan entah kita pernah apa tidak, tapi saya mau cerita ada orang tua datang, dia punya tunggakan sama sekolah. Nah ketika dia datang dia bilang begini, Miss, tunggulah, sabar. Nanti nih saya lagi ikut investasi. Nanti bulan Desember saya akan dapat sekian juta. Dari modal gak sampai 200.000 waktu itu dia cerita. Jadi kami ini suruh bersabar untuk sebuah investasi. Saya bilang, Mama itu investasi begitu tuh gak mungkin benar. Oh pasti benar.
setiap hari akan dapat sekian. Dengan modal 180.000, nanti Desember saya dapat 2 juta lebih lah. Saya bilang bingung, dari mana bisa hitungannya seperti itu. Pasti, wah dia bilang dengan percaya diri. Bahkan kemudian dia itu maksa saya sama Sir Steve suruh ikut. Saya bilang gak mau, kenapa? Gak masuk akal, kerja apa sih yang bisa seperti itu. Pasti. Dan singkat cerita ya sudahlah, memang dia belum punya uang, ditunda. Dengan janji Desember dia akan bayar. Besoknya dia datang lagi. Dia bujuk kami lagi untuk ikut investasi itu. Wah ini sudah banyak buktinya. Setiap hari bisa dapat sekian-sekian. Saya bilang enggak mungkin. Saya bilang gitu. Enggak mungkin, dari mana? Kalaupun dapat itu hanya beberapa waktu. Mama daripada uangnya disituin buat nyicil sekolah lah. Oh enggak, malah dia wah udahlah. Sir Steve juga udah ngomong keras. Maksudnya enggak mungkin dia tetap gitu. Kira-kira seminggu atau 10 hari kemudian dia datang dan dia bilang gini, Miss, bener Miss, Zong Miss, saya di prank Miss, Zong Miss gitu. Nah, saya sih cuma ketawa aja. Singkat cerita, kenapa bisa tertipu? Satu, karena keinginan cepat dapat uang. Tapi yang pasti orang yang mudah tertipu itu gampang percaya sama omongan. Tanpa memperhitungkan. Mestinya kan dia bisa ngitung duit dari mana dia orang itu, perusahaan itu bisa bayar. Dan perusahaan itu yang seperti apa, mungkin legalitasnya dan sebagainya. Tetapi orang bijak, dia akan menyaring dan dia akan memikirkan, mempertimbangkan akan setiap perkataan. Dalam bahasa Indonesia tadi dikatakan orang bijak akan memperhatikan langkahnya. Langkah bagaimana yang sebenarnya. Kita itu sehingga kita tidak akan mudah tertipu. Mungkin ada yang bilang gini, aku ikut kok tapi aku gak rugi. Ya syukur gak rugi. Tapi saya mau katakan Anda termasuk golongan orang yang tidak bisa mempertimbangkan dengan baik. Maaf, saya bukan lagi ngebodoh-bodohin orang ya. Enggak, cuma Alkitab yang ngomong. Tidak berpengalaman, dia terlalu gampang percaya dengan perkataan. Nah, dengan kehidupan kita sebagai orang percaya juga begitu. Kita seringkali juga tidak menyelami sebuah langkah-langkah yang harusnya kita renungkan. Setiap firman itu kita renungkan, di balik itu semua ada pesan-pesan yang sedang disampaikan. Kita kadang-kadang hanya baca, kemudian kita sudah mengambil kesimpulan sehingga kita menjadi orang yang tertipu dengan perkataan. Contoh, kita buka Matius 10 ayat 35 sampai 36. Sebab Yesus datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Waktu kita baca ini kemudian kita bilang gini, ini gak benar nih, ini gak benar. Tuhan Yesus ini gak benar. Katanya dia datang membawa damai, katanya dia memberikan damai sejahtera. Kok sekarang Tuhan memisahkan? Bahkan kalau lihat baik ayat sesudahnya dikatakan aku datang membawa pedang. Nah, pedang itu kan untuk perang. Kita seringkali tidak mengerti langkah-langkah yang Tuhan sedang kerjakan dalam setiap firman. Dia adalah kebenaran. Ketika dia berbicara tentang ini pasti benar. Tapi ketika dia mengatakan bahwa aku datang memberikan damai sejahtera, itu pun benar. Masalahnya mari kita belajar menyaring, merenungkan, menimbang apa yang sebenarnya ada tersirat dari setiap tulisan yang tersurat ini. Ada rahasia-rahasia yang tersembunyi. Saya teringat waktu merenungkan ini firman, saya teringat dengan satu peristiwa yang lucu, tapi itu dari karena kekanak-kanakan. Perlu kita sebuah dewasa. Saya dengar cerita dari Ibu Nani soal kean. Di depan sekolah itu banyak orang jualan mainan kan. Nah, jadi anak-anak itu selalu pengen beli mainan. Entah 1.000 perak, entah 2.000, pokoknya pengen beli, selalu pengen beli. Padahal kenyataannya mainan itu kalau sudah dibeli taruh di mana? Udah sampai rumah ya udah aja gitu.
Nah rupanya Sophie ini sebagai mamahnya, dia mau mengajar Kean dan bilang begini. Kalau Kean tuh waktu itu mungkin masih playgroup ya. Jadi masih kecil, nggak ngerti hari, nggak ngerti. Jadi mungkin Sophie mau ngomong gini, kamu hanya boleh beli mainan 1 minggu 1 kali. Anak nggak ngerti 1 minggu 1 kali itu kayak apa. Jadi untuk memudahkan dibilang begini, Kean boleh beli mainan kalau nanti Kean pas pakai baju kuning. Seragam anak TK itu ada yang kuning, ada yang biru, ada yang batik yayasan dan macam-macam. Seminggu 1 kali itu akan ganti-ganti terus dan ada yang warnanya kuning. Nanti Kean boleh beli mainan kalau Kean lagi pas pakai baju kuning. Nah, anak ini ngerti. Jadi setiap pakai baju kuning minta mainan. Padahal baju kuning dipakainya seminggu sekali. Akhirnya terrealisasi kan keinginan mamanya seminggu sekali. Ya. Satu hari Ibu Nani ajak Kean itu menjemput ciciknya yang kelas 6. Dia sudah pulang ke rumah karena anak TK kan pulangnya lebih awal. Jemputlah kakaknya yang waktu itu kelas berapa sudah lebih besar. Tiba-tiba di dalam mobil nangis katanya si Kean nih. Loh kenapa Kean nangis? Ya kenapa aku tadi gak pakai baju kuning ya? Karena dia taunya kalau pakai baju kuning dia boleh beli mainan. Dia belum bisa menangkap ketika mamahnya bilang pakai baju kuning itu sama dengan artinya 1 minggu 1 kali. Karena baju kuning itu 1 minggu 1 kali. Kalau dia menangkapnya hanya perkataan pakai baju kuning. Jadi kita bisa mengerti itu contoh dari kita juga dengan Tuhan. Kita itu dengan Tuhan hanya ngertinya kata-katanya tanpa kita menyaring, tanpa kita menimbang, tanpa kita merenungkan jalan yang sebenarnya Tuhan mau untuk hidup kita. Ketika kita bilang gini, oh Tuhan datang dan Tuhan bilang financial freedom, kita akan ngalami semua. Kita langsung nangkepnya iya. Saya akan bebas keuangan kita. Tapi tanpa mengerti. Makanya kita tahu 1 Agustus Ibu Nani menerangkan tentang persiapan. Kemudian dilanjutkan lagi September. Kemudian sampai tanggal 19 September. Setelah itu pun ada lagi. Jadi artinya sebenarnya bukan sekedar tulisan financial freedom itu yang tiba-tiba itu akan datang dalam hidup kita. Tapi ada bagian cara Tuhan. Jalan Tuhan yang Tuhan mau untuk menjadi bagian kita supaya kita pas ketika Tuhan mau menyodori tentang financial freedom dalam hidup kita. Kita akan melihat bagaimana Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Bukan ketika kita pakai baju kuning atau kita mendengar akan financial freedom dan ngikuti dan datang ke sini. Bukan hanya sekedar kalau kita lagi sudah dapat madunya, sudah dapat minyaknya, kemudian otomatis itu terjadi. Orang yang mudah tertipu nanti kita akan kecewa. Karena kita cuma dengar perkataannya, tidak pernah menangkap artinya yang seharusnya. Mazmur 40 ayat 6 mengatakan demikian. Tuhan, betapa banyaknya karyamu bagi kami ya Tuhan Allahku. Engkau tak ada taranya. Banyaklah rencanamu yang menakjubkan bagi kami. Tak mungkin diceritakan semuanya. Saudara, bagaimana kita bisa melihat karya Tuhan? Bagaimana kita bisa hidup takjub Tuhan terus dengan apa yang Tuhan kerjakan? Kalau kita tidak masuk dalam kehidupan Tuhan sendiri, nggak bisa. Bagaimana kita bisa ngerasain? Nah, seperti Ibu Guatlan ngomong kan, ada banyak orang minta minyak, setelah dikirim nanya, ini minyak diapain? Ini madu diapain? Loh, kok nggak ngerti? Kan harusnya sudah diceritakan sebelumnya, sudah tahu gitu. Bahkan mungkin belum pernah datang ke taman Tuhan, belum pernah menikmati hadirat Tuhan, yang penting dapat minyak dan madu. Tapi sebenarnya Tuhan itu ingin membawa kita kepada jalan-jalan yang ajaib. Karena dikatakan banyak karyamu. Jangan cuma pengen satu karya saja kita sudah terpesona.
Pasti satu karya kita terpesona, tapi Tuhan ingin membuat banyak karya itu, membuat kita takjub setiap hari. Nah, sekarang langkah-langkah yang perlu kita pahami untuk kita bisa mengerti. Yang pertama, Tuhan itu punya rahasia dan Tuhan itu menakjubkan. Jadi itu yang perlu kita tahu. Kita bisa mengerti Tuhan? Enggak, karena Tuhan itu terlalu ajaib, terlalu menakjubkan. Tapi seringkali Tuhan menyatakan bagian kecil dari kebesarannya dan semua yang menakjubkan itu. Amsal 25 ayat 2 dikatakan, Allah diagungkan karena apa yang dirahasiakannya. Raja dihormati karena apa yang dapat diterangkannya. Jadi Tuhan itu akan diagungkan karena Dia punya rahasia-rahasia yang ajaib. Dan kalau raja itu dihormati karena dia bisa menjelaskan kepada setiap kita. Terjemahan The Passion Translation mengatakan begini ya, saya terjemahkan aja ya. Tuhan itu menyatakan pewahyuannya dalam firman-Nya itu di hiding place, di tempat yang tersembunyi yang penuh dengan kemuliaan Allah. Tetapi kehormatan dari raja, maaf bukan Kingston, king aja. King is revealed by how they truly search out the deeper meaning of all that God says. Jadi katakan bahwa kehormatan raja itu dinyatakan dengan bagaimana dia itu bisa menyingkapkan semua arti dari yang Tuhan katakan. Tapi dikatakan Tuhan itu menyatakan pewahyuannya, firman-Nya itu di hiding place. Jadi kalau gitu untuk kita mengenali akan setiap firman-Nya, kebenarannya yang dikatakannya, kita harus masuk ke hiding place, ke tempat kudus Tuhan. Kenapa banyak orang datang ke taman Tuhan? Karena di situ mereka bisa merasakan hiding place, tempat yang tersembunyi di mana rahasia pewahyuan Tuhan itu sering dinyatakan. Banyak orang terima pewahyuan, terima firman Tuhan ketika doa di taman. Di rumah nggak bisa? Bisa. Ketika kita membangun satu tempat kemuliaan Tuhan, Tuhan akan bisa menyingkapkan itu. Jadi kalau kita lihat lagi kembali kepada tadi bahasa Indonesianya, itu dikatakan bahwa Allah diagungkan karena apa yang dirahasiakannya. Jadi Tuhan itu memang suka merahasiakan. Tapi rahasia Tuhan bukannya kita tidak bisa ngerti. Kita bisa mengerti ketika kita masuk di hiding place, ketika kita masuk di tempat persembunyian Tuhan, di mana tahta Allah ada, di mana hadirat Allah ada, itu bisa dibukakan sehingga kita bisa mengerti, kita bisa menangkap akan jalan-jalan Tuhan dan maunya Tuhan. Jadi yang pertama, bagaimana kita bisa memahami langkah Tuhan, kita harus tahu Tuhan itu punya rahasia. Jadi bukan terlalu gampang kita dapat firman, dapat ayat, dapat perkataan, terus kita tiba-tiba udah ngerti semualah. Sekarang musimnya financial freedom, ngertilah bahwa sekarang ini ada kebebasan keuangan. Tidak, ada satu proses untuk kita ngerti bagaimana itu terjadi di dalam hidup kita. Bukan sekedar anak sekolah yang masih kelas 1, 2 SD yang tahunya yang penting saya bisa jawab dan kemudian saya dapat bagus di atas KKM, kemudian saya bisa naik kelas. Tugas kita bukan cuma menjawab soal yang datang, tapi tugas kita adalah bagaimana kita mengerti maksud itu. Makanya kenapa ketika tingkatnya lebih tinggi, kita semakin dewasa, anak-anak sekolah juga mulai ada yang namanya esai. Esai itu menjawab. Kemudian sekarang ini di kurikulum Merdeka sudah banyak tentang proyek. Jadi anak-anak membuat proyek-proyek. Kenapa? Itu untuk memahami semua yang mereka pelajari. Baik bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, fisika, semua ada di dalam proyek itu. Mari kita belajar mengerti. Dan kalau kita mengerti Tuhan itu punya rahasia, nanti kita akan selalu takjub dengan Tuhan kita yang ajaib.
Dan itu yang Tuhan mau bawa dalam setiap kita. Supaya kita mengalami keajaiban Tuhan. Mengalami Allah yang menakjubkan itu. Yang kedua, 2 Tawarikh 20 ayat 20. Tentang Yosafat ya. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Yosafat menyampaikan pesan Tuhan, orang-orang Yehuda, percaya saja sama Tuhan. Walaupun kita sedang menghadapi musuh yang luar biasa, kita menghadapi pergumulan yang luar biasa, tapi percaya kamu kepada Tuhan. Tetap percaya dan tetap teguh. Dan percaya juga kepada nabi-nabi Tuhan. Bukan sembarang nabi loh ya. Bukan sembarang orang yang ngasih tahu dan nasihat. Tapi kita bisa mengerti ada hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai. Dan dikatakan kamu akan berhasil. Percaya kepada Tuhan, kamu akan tetap teguh. Jadi kita harus membangun iman, percaya sungguh-sungguh. Saya teringat kesaksian Ibu Ripka Selasa yang lalu ya, tentang susu. Tuhan, ini anakku butuh susu. Dikasihlah susu ya. Kesaksiannya ada tetangganya yang bilang, anakku udah tak beliin susu ini tapi enggak suka. Kasih 800 gram katanya. Oke, bisa memperpanjang 1 hari. Besoknya enggak ada uang lagi buat beli susu. Terus bilang, Tuhan ini gimana? Oh, ketemu adik iparnya telepon. Ada nih susu Ci katanya, 400 gram. Iya. Hari ketiga enggak ada susu lagi, 400 gram cuma setengah hari. Dan dia berdoa di mobilnya kan. Tuhan, kalau kamu nggak nolong, anakku nggak minum susu, singkatnya gitu. Tuhan bilang kok ngancem. Dan ternyata Tuhan nggak suka. Karena cara Tuhan, jalan Tuhan, pasti nolong. Kalau ngomong Tuhan kalau kamu nggak nolong, sebenarnya itu ungkapan dari kurang percaya. Sudah hari pertama sudah dikasih, hari kedua udah dikasih. Pengennya hari ketiga jalannya begitu lagi. Siapa lagi yang bisa beli susu nggak kemakan ya? Kira-kira seperti itu. Tapi pada kenyataannya Tuhan punya cara yang lain. Ada orang yang memberi amplop 600.000. Yang datang pasti tahu. Yang tidak datang silahkan lihat di YouTube. Jadi di sini katakan kamu itu harus percaya itu sungguh-sungguh. Jalan Tuhan itu tidak selalu sama. Mungkin Tuhan nolong sekarang seperti ini, nolong besoknya seperti ini juga. Tapi selanjutnya dikatakan Allah kita Allah yang menakjubkan. Belajar dari Allah bagaimana langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya rahasia, tidak pernah kita tahu. Tapi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan mengenali. Oh, kita punya Tuhan yang ajaib. Oh, punya Tuhan yang suka merahasiakan. Lah Tuhan gimana sih nolongnya? Kok kamu tuh gak kasih tahu? Lah wong Tuhan itu Allah yang suka merahasiakan. Ya pasti dia diem, ngumpetin, menyembunyikan apa yang menjadi maksudnya. Tapi percayalah, Alkitab tadi mengatakan ketika kita masuk ke hiding place, pasti dibukakan sama Tuhan. Pasti ada pertolongan. Hanya kita harus percaya sungguh-sungguh. Dan setiap kita minta didoakan. Saya juga kalau ulang tahun senang didoakan sama Ibu Nani. Saya berdoa sebelumnya, Tuhan Engkau berbicara kepada hamba-Mu. Aku ini mau ulang tahun Tuhan, berikan sesuatu. Entah pesan, entah peringatan, entah janji, entah apapun Tuhan. Dan ketika dapat, saya catat, saya deklarkan setiap hari. Apa yang Tuhan katakan. Percaya bahwa Tuhan pakai nabi-nabinya. Maka kita akan berhasil dengan apa yang Tuhan janjikan. Jangan kita senang sekali didoain. Kalau ada hamba Tuhan datang, nanti Selasa juga ada tuh hamba Tuhan dari luar negeri. Wah kita rame-rame ngantri ya. Setelah itu, wih seneng ya, saya dapat janji. Selesai, tidak pernah cari jalan-jalan Tuhan.
langkah-langkah Tuhan untuk semua firman itu menjadi daging dalam hidup kita. Mari kita belajar untuk terus membangun iman kita. Ibu Ripka bilang Tuhan mau bukan pakai iman kita untuk menggapai semua pertolongan Tuhan, tapi pakai imannya Tuhan. Mesti bangkit, mesti naik, mesti next level, mesti membangun sebuah kepercayaan kita yang bertambah-tambah sama Tuhan. Dan Tuhan itu pasti akan membuktikan bahwa Dia adalah pribadi yang sangat-sangat bisa dipercaya. Yang ketiga, loh, salah ya. Oh, ini masih percaya ya. Roma 4. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Apa yang dimaksud dengan ketika Tuhan memperhitungkan kita, semua hal itu seperti kebenaran. Kalau kita itu percaya sama Tuhan, maka Tuhan itu menutup semua kelemahan, kekurangan, kesalahan, kegagalan kita yang lalu menjadi sebuah kebenaran, dan kita itu merupakan starting point buat kita untuk kita hidup bersama Tuhan kembali. Ketika itu modalnya percayalah Abraham kepada Tuhan, dan percaya kita, iman kita itu diperhitungkan. Dulu mungkin kita pernah gagal, dulu mungkin kita pernah berdosa, dulu kita mungkin pernah memberontak, dulu kita mungkin pernah yang Tuhan tidak mau dan bukan sebuah kebenaran. Maka itu diperhitungkan semua, udah gak ada nih, diampuni semua dan menjadi sebuah kebenaran. Dan kita di hadapan Tuhan percayanya itu pas klik, Tuhan mau, dan itu yang Tuhan tuntut dalam hidup kita. Dan kita mulai start lagi menjadi pengikutan kita kepada Tuhan. Yang ketiga, Daniel 11 ayat 32, bukan Amsal. Daniel 11. Salah tak saya nulis. Kok saya nggak buka Amsal sama sekali. Daniel 11 ayat 32 bagian B. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi, ini yang bagian B, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Jangan kita sok kenal Tuhan ketika kita nggak kuat dan kita tidak melakukan apa-apa. Tuhan bilang kita harus belajar mengenali langkah-langkah Tuhan, mengenali siapa Tuhan. Kalau kita kenal Tuhan, kita nggak akan pernah ngomong Tuhan itu nggak adil. Kenapa dia ditolong saya tidak? Tuhan itu terlalu lama. Tuhan itu lambat. Tuhan itu lambat, ini gimana nih? Kalau kita kenal Tuhan, kita tidak akan pernah ngomong begitu. Sebab Dia adalah Allah yang pekerjaannya akurat, sempurna, tepat waktu, tidak pernah terlambat. Dan kita orang yang umat yang mengenal akan terus tetap kuat dan kita akan terus bertindak. Artinya apa? Artinya kita akan terus mengalami satu kekuatan yang dari Tuhan dan kemampuan untuk kita bisa melakukan bagian kita. Mungkin kita nggak bisa, kita lemah, tapi Tuhan akan memberikan kekuatan karena kita mengenal siapa Tuhan. Jadi artinya sebenarnya meresponi Tuhan itu harus setiap hari. Jangan ketika kemarin Tuhan bicara terus kita responi, kita lakukan. Tiap hari kita harus meresponi Tuhan. Karena setiap hari selalu ada sesuatu yang baru yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Kasih setianya selalu baru setiap hari. Untuk Dia membuktikan bahwa Dia memang memberikan setiap hari. Jadi kita harus responinya juga setiap hari. Jangan kita pakai iman 10 tahun yang lalu. Jangan kita pakai reaksi, respon 5 tahun yang lalu. Saya dulu begini kok, Tuhan ngomong langsung saya lakukan. Itu dulu, setiap kali kita harus meresponi setiap hari. Kita belajar tentang taman Tuhan. Apa yang Tuhan kerjakan dari awal, mungkin ada yang baru separuh baru tahu tentang taman Tuhan. Tapi kami yang tahu taman Tuhan sejak awal, ketika Tuhan menyuruhkan Ibu Nani untuk membuat taman. Kemudian
Kami tidak tahu apa-apa, tiba-tiba keluar minyak. Mulai diperhatikan minyak yang keluar artinya apa, artinya apa. Tuhan itu sedang membawa kita, terus membawa kita ke pengalaman-pengalaman yang ajaib. Saya perhatikan ya, Jumat Agung keluarnya darah. Tuhan sedang berbicara sama kita. Beberapa kali Jumat Agung saya perhatikan. Tuhan sedang mengingatkan lagi, ini loh bukti daripada sekian ribu tahun yang lalu aku sudah mati. Dan itu membuat kita mengerti Tuhan itu nyata, real. Tuhan itu sedang mengerjakan terus berjalan. Madu hitam ganti yang coklat, ganti ada emasnya, ganti yang hijau, ganti yang udahlah nggak usah diomong nanti ibu gatanya pusing. Pokoknya semua itu ada. Tapi itu semua Tuhan gak iseng loh. Aku mau bikin ya sekarang yang seperti ini. Biar orang-orang kaget. Enggak. Sebenarnya tanpa madu, tanpa apapun, kalau kita punya respons setiap hari sama Tuhan, kita akan kaget terus dengan karya Tuhan dalam hidup kita. Karena dikatakan tadi Tuhan kita itu menakjubkan. Apakah kita sudah takjub sama Tuhan? Atau ketika kita doa dan kemudian ditolong, kita baru takjub. Atau setiap hari kita bisa melihat karya Tuhan yang selalu menakjubkan. Mari kita belajar memperhatikan langkahnya. Jangan percaya dengan pemberitaan aja. Tapi belajar untuk menangkap langkah-langkah yang Tuhan sedang kerjakan. Apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup pribadi kita. Apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam pelayanan kita. Apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam keluarga kita. Apa yang Tuhan sedang kerjakan di taman Tuhan. Di dalam lingkungan gereja ini. Di semua tempat Tuhan sedang bekerja dan berkarya. Baiklah kita merenungkannya dan menimbang, menyaring semua dan menangkap langkah-langkah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati itu sharing saya pagi ini. Saudara, memperhatikan dan taat itu tidak bisa terjadi dalam sekejap ya. Harus ada yang dinamakan proses dan benar-benar kita pelajari. Saya kemarin kita family time ya. Nah, sedang di mobil kita ngobrol-ngobrol. Terus ya nggak tahu bagaimana sampai papahnya si Fred itu ngomong, kamu inget nggak lagu Cina gitu waktu di TK ya, waktu di TK ini ngomong sama Kayla. Aku inget artinya saja. Jadi yang dikatakan ada singa yang nggak ada telinganya atau apa kayak gitu tuh yang lagu Mandarin. Nah, terus bukan artinya kata papahnya. Tapi kamu dulu apal kamu tuh. Iya saya apal. Sekarang sudah lupa katanya. Karena tidak dilakukan setiap hari. Suatu saat pada saat Kayla masih kecil tak beliin perkalian tuh 1 kali 1 semuanya. Terus saya bilang gini, ini itu dasar, saya bilang akan kamu pakai sampai tua. Saya bilang jadi harus apal dan harus mengerti dan apal. Gitu. Begitu ditanya, kamu sudah bisa jawab. Harus apal, harus tiap hari karena ini dasar dari matematika. Saya bilang gitu. Lalu dia bilang, nanti bakal diajari. Ini pasti diajari. Dari oma kecil sampai mama sampai sekarang ini dasar. Perkalian tuh dasar. Masuk di dalam hidupnya. Nah, sekarang kan kalau dia ngomong 7 kali 9 wis nggak pakai ngitung. Terus langsung ngomong. Saya bilang, kenapa kamu bisa begitu? Ini dasar. Dan kamu lakukan itu setiap hari. Saudara, sebenarnya ya, kalau saudara tahu bahwa Alkitab itu dasar dari semua janji Tuhan. Kalau kamu belajar baca Alkitab setiap hari, sesuatu saat ya, kamu menghadapi sesuatu masalah, ya, itu bisa muncul. Bisa ingat,
oh ini pernah firman Tuhan mengatakan begini. Ya. Saudara terus terang aja, kemarin pada waktu saya sedang saat teduh di rumah, Tuhan tuh ngomong, nak suruh belajar lagi mendengarkan tentang rahasia sumur Betseba. Ya. Oh ya Tuhan. Saudara tahu, saya yang khotbah itu pun lupa. Waktu saya dengerin lagi, saya kok bisa khotbah begini ya? Saya bisa ngomong begitu pada diri saya sendiri. Loh, kok saya bisa kasih poin-poinnya? Kok bisa ya? Saudara tahu, karena saya yang khotbah, sesudah itu tidak pernah mendengarkan khotbah itu lagi. Baru kemarin saya ya dengerin khotbah itu lagi karena diperintahkan Tuhan. Kamu dengerin, kasih tahu anak-anak kamu, dengerin lagi. Karena ada suatu rahasia tentang sumur Betseba. Saya kan nyari catatan, gak ada. Catatan saya gak ada, tapi di Amos pasti ada. Catatan saya gak ada. PowerPoint-nya saya juga gak ada. Jadi saya lihat di YouTube, oh keluar, cetret, oh benar ini. Dengerin. Saya bilang, oh rahasia sumur Betseba, saya mendapatkan lagi. Saya pelajari, saya renungkan kemarin. Saya bilang, besok saya mau dengerin lagi. Besok saya mau dengerin lagi. Kenapa? Perlu, saudara. Begitu cuma sekali kamu lakukan, itu lupa. Saya kesaksian, saya lupa. Karena apa? Kemarin ini di sumur Betseba yang di taman keluar minyak. Saya bilang, Tuhan ini minyak apa lagi? Minyak sumur Betseba. Tapi saya nggak ngeh. Apa ya? Waktu tadi kemarin pagi Tuhan bicara tentang baca, dengarkan lagi tentang rahasia sumur Betseba. Saya khotbah apa? Saya sendiri. Saya dapat hikmat dari siapa? Dari Tuhan. Ya. Saya yang khotbah keluar dari mulut saya. Ya. Tapi saat kemarin saya dengerin, saya kagum dengan khotbah saya. Kok bisa ya saya khotbah begini? Saya bilang, aneh ya. Saya bisa dapat hikmat seperti ini ya. Dapat pelajaran kayak begini ya. Saudara, karena saya mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Terus saya khotbahkan, sesudah itu saya lupa. Ternyata khotbah itu sudah 2 tahun yang lalu. Benar ya? 2 tahun yang lalu saudara, sudah lupa. Nah kita harus tahu betapa rapuhnya hidup kita. Sungguh saya bilang nanti hari ini aku mau dengerin lagi. Dengerin siapa? Khotbah dewek. Tapi tak lakukan. Supaya apa? Mendapatkan penggenapan dari semua janji Tuhan. Ayo dasar firman Tuhan di dalam Alkitab. Baca. Ingat, seperti menghafalkan perkalian. Dasar dari matematika. Ya. Belajar saudara. Saya berharap, berdoa, ayo kita harus mengikuti akan langkah-langkah Tuhan. Yuk kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk semua firman-Mu. Terima kasih semua janji-Mu. Terima kasih Tuhan buat pujian dan penyembahan selama 1 jam. Bapak, kami mengucap syukur benar-benar kepadamu ya Tuhan. Kalau setiap hari Engkau selalu mengingatkan kami. Setiap hari Engkau selalu memberitahukan kepada kami. Ampuni kami ya Tuhan, karena kami adalah orang yang seringkali lupa dengan segala sesuatu. Oleh karena itu saat ini kami minta di dalam nama-Mu. Sudah terlalu banyak Engkau memberikan janji-Mu. Terlalu banyak Engkau memberikan firman-Mu. Tetapi kami seringkali lupa
Oleh karena itu Bapak, berikan kami ini hati yang mengerti akan hatimu, supaya kami boleh menerima financial freedom, open doors terjadi atas hidup kami. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, dimanapun juga kami berada saat ini, tidak ada satupun dalam hidup kami yang tidak mengalami masalah ya Tuhan. Oleh karena itu saat ini kami datang di hadapan-Mu. Apapun masalah kami, baik masalah keuangan, baik masalah keluarga, suami, istri, anak-anak, baik mengenai masalah daripada semua sakit penyakit, Tuhan datanglah kepada kami. Beri jalan keluar, beri kesembuhan Tuhan. Biar iman kami nyampe seperti firman-Mu tadi, untuk menerima segala sesuatu. Terima kasih untuk semuanya. Jamahan-Mu akan membuat kami terbebas. Terima kasih untuk semuanya. Bapa yang di surga, kami tetap mau berdoa dengan segala sesuatu yang saat ini terjadi di dalam negara kami. Kancah politik, permainan catur dalam percaturan politik. Kami tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang tidak. Tapi satu perkara kami tahu, Engkaulah kebenaran. Engkaulah yang mengetahui hati dari setiap manusia. Oleh karena itu kami pasrahkan semua keadaan bangsa dan negara ini hanya kepadamu. Lakukan Tuhan yang terbaik buat bangsa ini. Pegang kendalinya Tuhan, pegang kendalinya. Jangan lepaskan bangsa ini. Jangan lepaskan Indonesia Tuhan. Ini doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Apapun yang saat ini terjadi, Engkaulah yang akan tetap mengarahkan sampai semua rencana-Mu pasti jadi. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa pada saat ini juga untuk hujan. Tuhan tolong, biarlah Engkau memberi hujan buat kota kami. Buat kota-kota dimanapun anak-anak-Mu berada Tuhan. Turunkan hujan Tuhan yang sewajarnya. Terima kasih untuk semuanya. Segala sesuatu yang Kau izinkan terjadi, biarlah tetap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada mempunyai suatu perbedaan. Engkau membedakan antara orang yang berharap kepadamu dan orang yang tidak berharap kepadamu. Terima kasih untuk kasih setiamu. Saat ini kami tetap minta daya tubuh yang baru Tuhan. Daya tahan tubuh yang baru. Memasuki akan hidup kami sehingga kami kuat, sehat, berjalan mengikuti akan langkah-langkah. Terima kasih untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tetap percayakan kuasa pengurapan Tuhan. Karena itu setiap pagi kami mengurapi akan seluruh kehidupan kami. Karena kami tahu Engkau pegang kendali atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan atas mata kami, atas telinga kami, atas bibir, mulut kami dan hati kami ya Tuhan. Dan kami percaya semua yang tidak baik dalam hidup kami, Engkau mulai kikis habis. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, hari ini kami mau melakukan pekerjaan kami pada hari pertama dalam
minggu ini. Tangan kami olesi minyak, kaki kami urapi, karena kami percaya ya Tuhan, perjalanan kami hari ini pasti berhasil bersamamu. Semua yang kami kerjakan hari ini ada dalam pimpinanmu, sehingga menjadi sempurna dan mendatangkan berkat buat hidup kami. Terima kasih untuk kasih setiamu. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapanmu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.